Tapi ironisnya di dalam era Pak Jokowi dengan trilateral itu membuat bukan G2G melenceng belok jadi B2B, business to business. Nah itu yang tadi data itu yang Mas Aji sampaikan, itulah dampaknya. Jadi dan itu memang bisa negara nanti terbebani itu benar, dan bahkan bukan itu aja sebetulnya. Ini malah menggambarkan betapa kekuatan ekonomi hitam ini yang dalam hal ini Taipan ini menjadi telah membacak negara sebetulnya dalam konteks ini Oke teman-teman, tadi kita udah bicara soal Cina sedikit ya, ada kaitannya, dan sekarang kita akan masuk ke topik yang lain, yaitu tentang utang. AID Data nih, laporan AID Data menunjukkan Indonesia punya utang tersembunyi sebesar 246 triliun ke Cina dalam skema Belt and Road Initiative ya. Apa itu utang tersembunyi? Yaitu utang-utang yang tidak datang melalui atau tidak dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tapi melalui skema seperti Official Development Assistance serta pinjaman melalui skema Other Official Flows, ya, SPV dan sebagainya. Ya, negara melahirkan perusahaan, negara BUMN dan sebagainya itu. Nah, kita akan ngobrol dengan ahlinya yang sudah sering banyak mengulas tentang BRI, Belt Road and Initiative, tentang ini. Jadi kita akan lihat siapa menjebak siapa, apakah Cina menjebak Indonesia atau ada pihak ketiga yang bermain. Gimana Bang? Jadi akarnya itu memang ada yang entah blunder atau memang mindset pemerintahan Jokowi itu memang seperti itu ya, bahwa dalam membangun hubungan bilateral antara Indonesia Cina harusnya kan dalam kerangka membuat perimbangan baru di luar untuk mengimbangi dominasi negara-negara blok barat, Amerika dan Uni Eropa. Tapi di dalam perkembangannya atau prosesnya, Jokowi itu melibatkan the Taipan Overseas Chinese ini yang Eci ini yang sudah istilahnya menggurita sejak era Pak Harto, bahkan yang sebetulnya memantik kejatuhan Pak Harto dan oleh konglomerat. Bahkan kejatuhan Harto itu ironisnya menjadi konsolidasi mereka yang dulu Jimbaran. Nah, di era Pak Jokowi yang harusnya membangun hubungan Indonesia RRC sebagai bilateral yang harusnya bilateral murni, karena dilibatkan Taipan, dia lupa bahwa Taipan itu sejak Harto sudah menjadi entitas politik tersendiri kayak negara. Jadi praktis Jokowi itu mengundang hubungan trilateral bukan bilateral. Gitu. Nah, itu yang blunder. Padahal BRI sendiri berangkat dari strategi nasional Cina sendiri yang namanya Silk Road Maritime Initiative. Jadi prakarsa kemaritiman berbasis geopolitik jalur sutra yang memang itu menjadi strategi nasional yang dijabarkan dalam politik luar negeri maupun kebijakan ekonomi dengan sebagai landasan kerjasama dengan negara lain. Jadi Cina ini yang menarik kan setelah maju itu kan penekanannya bukan ekspansionis kayak Barat. Kalau lagi merasa jumawa besar ke negara kuat, kalau bisa ekspansi yang wilayah-wilayah baru. Kalau Cina itu kan pertama dia yang penting memulihkan apa yang dulu hilang. Itu kan kayak Hong Kong dapat 97. Makanya one country two system kan mulai diterapkan Deng Xiaoping. Nah, itu yang membuat Taipan itu memang welcome masuk ke beberapa negara di Cina, termasuk yang dari sini Lim Swee Leong, Salim Group, Lipo sama Eka Cipta itu Sinarmas kan sempat the big three investor gitu. Nah, tapi kan tetap mereka sifatnya alat dari melibatkan kepentingan ekonomi Cina, tapi kan nggak bisa memperalat karena skema Deng itu sangat kokoh bentengnya, di mana negara itu nggak ada cerita harus otoritatif terhadap kekuatan. Kalau mau diperalat bisa. Tapi ironisnya di dalam era Pak Jokowi dengan trilateral itu membuat bukan G2G melenceng belok jadi B2B, business to business. Nah, itu yang tadi data itu yang Mas Aji sampaikan, itulah dampaknya. Jadi dan itu memang bisa negara nanti terbebani itu benar, dan bahkan bukan itu aja sebetulnya. Ini malah menggambarkan betapa kekuatan ekonomi hitam ini yang dalam hal ini Taipan ini menjadi telah membacak negara sebetulnya dalam konteks ini daulat negara itu dipatahkan ini. Nah, ya, ini karena ya seperti dikatakan AID Data, kendati demikian utang ini meskipun
tidak dilakukan oleh negara, tapi dapat menjadi beban pemerintah apabila terjadi one prestasi. Kita teringat BLBI, Bang. Iya. Kita tidak ingin sebenarnya itu terjadi. Pemerintah akhirnya bail out dana lagi kan. Iya. Nah itu kalau dalam pelajaran BLI itu kan itu membuat fondasi ekonomi kita yang rapuh, itu terjadilah krisis moneter 98 yang kemudian memantik capital flight dari jadi capital flight dari Taipan ini yang akhirnya ambrol kan pemerintahan Soeharto ini kan. Nah ini yang bisa potensial sama, apalagi entah kenapa Robert Kiyosaki itu tiba-tiba ngomong katanya Oktober ini krisis moneter. Aduh. Orang Jepang lagi. Ini ada guru baru yang ngomong Jepang soalnya. Robert Kiyosaki. Tapi tetap itu prakondisi, tapi tergantung triggernya. Nah dulu tuh triggernya sebetulnya the Taiwan, tapi rangkanya itu kan IMF, tekanan Bank Dunia yang austerity program, yang itu wajar lah kalau itu kan pakemnya memang dengan Washington Consensus, tapi itu sebenarnya tidak akan terlalu berbahaya kalau capital flight itu nggak terjadi. Tapi itu karena dasarnya memang entitas bisnis Jimbaran Group ini udah memang anti Soeharto, dia capital flight selesai. Ya, tapi saya tidak melihat yang turunan dari Jimbaran ini masih anti pemerintahan yang sekarang. Iya. Belum tentu. Benar nih, Bang Hendrajit bilang belum tentu. Keturunan Jimbaran sekarang namanya apa, Bang? Dulu kan kita kenalnya Jimbaran, kok sekarang apa sih sebenarnya? Nama sih bisa berubah, tapi intinya ini bahwa ini keliru juga kalau dibilang perantauan, karena perantauan banyak kok yang akulturasi. Overseas ya. Tapi overseas Chinese ini pada dasarnya adalah subkultur tersendiri di dalam. Jadi kayak kelas, sudah menjadi satu kelas yang sebenarnya nggak mesti harus identik dengan rantau yang kalau ini kan pedagang kelontong apa itu ya apa namanya. Dan yang pasti mereka berbeda dengan China mainland. Sangat beda karena kulturnya apa, dan dia tidak mengapresiasi kearifan lokal. Kalau di Cina ini kan dengan kemajuan sekarang, walaupun Deng tidak mengarahkan, tapi dengan cara desentralisasi daerah mengharuskan dia otomatis alam bawah sadar Cina ini kan tetap tahu sama terutama Confucius. Kalau di birokrasi itu mewarnai, misalnya pertanian itu kalau memuliakan pertanian berarti Tuhan akan memberkahi bangsa dan pemimpinnya, karena itu tertanam itu di dan itu sering juga tradisi itu menjadi sumber ilham atau inspirasi. Sama India juga bergerak yang mulai mengikuti jejak Cina tuh, bangkit terus dan yang overseas Chinese ini tidak begitu kuat mengaplikasikan kulturnya mungkin ya. Soalnya dia jangankan dengan negara yang dia merasa dibuat menjadi kaya di sini ya, Cina pun dia tidak ada sebetulnya, cuman kan dia melihat peluang bisnis gimana segala macam. Kapitalistik lah ya. Memang sih dia ada pikiran dulu leluhurnya Lim di Pujian segala macam, tapi tidak kemudian dibawa ke hati. Tetap intinya uang gitu, dalam konteks ini. Nah, Cina selama dia mau diperalat bisa, tapi kayaknya kalau melihat sejak dulu Meikarta komplikasi RRC kan mikir juga. Ini bahaya juga ini. Dia takut terjebak juga, nanti dia takut diperalat juga. Makanya kan kalau kita terlalu sentimen anti Cina ke RRC-nya, itu salah karena itu malah membuat bargaining Taipan lah udah harus melalui kita, makanya kan gitu. Padahal dia memang pengen jadi buffer. Jadi kita harus hindari dia jadi buffer, karena zaman Bung Karno, Pak Harto pun di awal-awal nggak melibatkan itu sebenarnya. Makanya kenapa misalnya Pak Harto ngelibatin ya? Kan pembekuan hubungan diplomatik, memang kaitan PKI Peking kan. Tapi kan bahasanya kan unik gitu, pembekuan diplomatik. Berarti tetap itu. Kenapa dia nggak mau didominasi jejaring Hong Kong, Taiwan yang memang jejaring Taipan ini sepenuhnya. Jadi tetap dia pakai Lim apa itu kan, tapi dibatasi dan prinsipnya cara teknis gimana Lim itu kerja sama dia kan. Nah, itu kan jadi tetap dia bangun. Makanya waktu Pak Gito Sarjono Sukamdani ditugasi 85 normalisasi mudah, karena jejaring itu tetap terbangun gitu untuk mengimbangi the Taipan ini. Kalau nggak dulu kan bisa-bisa kayak geng Jimbaran itu sepenuhnya ini karena menguasai jaringan Taiwan Hong Kong. Tapi karena tetap ini ada imbang. Nah, Pak Harto dulu mengeluarkan Bung Karno mengeluarkan PP nomor 10 Kepres nomor 10 tahun 59. Itu kan juga mencegah buffer kelompok
Taipan ini supaya hubungan Indonesia RRC-nya Tetap setara, baik, tetap baik dan setara. setara, iya. Karena lebih penting hubungan bilateral antar negara. Iya. Ya, dalam konteks kemaslahatan Indonesia tentunya, Iya. orang Indonesia Nah, kan. Jadi kembali ke tadi yang soal data Ait tadi, data, ait memang data. itu gambaran dari akar soalnya ya di hubungan yang trilateral, Bilateral ini dan itu harus diwaspadai ya dan di sebenarnya. kita justru dikendalikan oleh kekuatan kapitalis berbasis korporasi yang namanya Taipan. Itu Ini. Taipan. Di balik kerjasama tiga ini. Trilateral ini. Iya. Jadi dalam kerjasama trilateral ini ya, pemerintah China, pemerintah Indonesia dan The Taipan, Iya. ini yang mengendalikan sebenarnya The Taipan. The Taipan Oh, aduh ini menarik. yang justru harus belajar dari kerjasama ekonomi perdagangan Pakistan Cina, kerjasama perdagangan Iran Cina. Itu apa bilateral? Itu pertama bilateral, terus skemanya jadi strategis untuk mengimbangin Barat. Caranya gimana misalnya? Konektivitas geografis menjadi dasar kerjasama ekonomi. Jadi misalnya pembangunan pipa gas antara Afghanistan, Iran, Cina. Itu kan membangun aliansi jalur sutra dari Barat. Kan? Barat. Nah, sementara ada TAPI namanya itu pembangunan infrastruktur pipa gas juga yang menghubungkan antara Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India. Itu kan jalur sutra utara. Nah, jadi dan itu yang membuat kemudian tiba-tiba Taliban menjadi wajah baru karena apa? Menyatunya utara dan selatan yang notabene suku sebetulnya. Tajik ya, 25% penduduk, Pashtun mayoritas 40%, sama Hazaro 15% itu menyatu, dan Islamnya yang tadinya agak mengkristal peradaban menjadi cair. Bahkan Sunni Syiah menyatu, sinergi. Nah, itu yang nggak dihitung oleh Barat, yang sebetulnya itu Barat punya data intelijen itu tapi nggak bisa bacanya. Bagaimana kerjasama ekonomi itu bisa aliansi strategis dan bisa naiknya Taliban ini kan menjadi katalisator perimbangan baru di Asia Tengah dan Asia Selatan itu. Nah, Justru berawal dari kerjasama ekonomi itu. yang bilateral. Sehat toh. Sehat karena yang diuntungkan rakyatnya kan, Iya. rakyat Afghanistan, rakyat China, rakyat Pakistan dan sebagainya. Bahkan ini kemudian melalui kerjasama konektivitas geografis itu mengenang kembali kejayaan maritim Cina yang zaman di Cheng Ho itu, dinasti Ming, dengan Abbasiyah toh, ya itu yang pasti ada di kepala Iran, Irak itu segala macam, yang bukan hanya kontak dagang, kontak budaya. Nah, bukti makanya Islam di Cina yang 30 juta itu yang di Xinjiang itu ini aja, walaupun ada katanya Uighur itu kan sempalan ya. nggak terlalu sukses, nyatanya tetap harmonis suku Han dengan yang sebenarnya suku utamanya itu kan Hui, komunitas mainstreamnya itu di Islam di Cina itu. Nah, itu terbangun justru oleh kerjasama ekonomi dalam kerangka geopolitik, visinya itu kan. Nah, kalau dengan trilateral yang terjadi Indonesia sekarang, justru yang diuntungkan justru kapitalismenya ya. Kapitalisme dan jadi komplikasi dalam hubungan Indonesia. Cina sendiri sudah mulai menyadari sebetulnya hal-hal seperti itu. Tapi ya nggak mungkin terbuka dia kan. Dan kita sebagai rakyat ya taunya informasinya jadi tidak lengkap soal ini, soal Cina. Jadinya kita Cina nih mau menguasai TKA Cina datang itu. Jadi Cina yang disalahin gitu, negeri Cinanya. Taipannya di Rinso. Taipannya enak-enakan aja gitu. Oke Bang, thank you banget. Jadi teman-teman gitu aja karena ini udah jam 5 dan Bang Hendrajit mau ada Zoom lagi. Jadi kita akan sudahi, semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi the next event di konten berikutnya soal isu-isu kekinian bersama pakar geopolitik Dr. Hendrajit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.